Halo teman-teman, udah lama nggak cerita. Ah, Cuman hari ini pingin cerita aja. Jadi udah 2 malam inilah, 3 malam sama sekarang. Kayak minat baca saya itu muncul lagi dan kemarin nyempetin baca buku. 3 malam ini nyempetin baca buku yang topiknya itu adalah ketika Nurani ikut berbisnis. Gitu. Menarik sih untuk diceritakan beberapa poin yang kemudian saya dapatkan dalam buku ini. Cuman intinya adalah buku ini pingin menggambarkan bahwa ketika kita pingin bisnis itu ada dua pilihan, kita mau jadi pebisnis yang kayak gimana gitu. Pebisnis yang dalam hal ini sisi negatif atau pebisnis dalam hal sisi positif. Sebenarnya nggak hanya di bisnis sih kalau saya lihat ya, di semua hal yang kemudian ada di dunia ini itu selalu memiliki sisi negatif dan sisi positif gitu. Nah kita nih termasuk dalam hal bisnis, nah kan manusia ya, makhluk Allah yang paling sempurna dan satu-satunya mungkin makhluk Allah yang diberikan hak untuk kemudian memilih atas semua pilihan yang Allah berikan. Salah satunya adalah memilih apakah memilih sisi negatif atau sisi positif dari setiap hal yang kemudian Allah turunkan di depan kita, termasuk dalam hal bisnis gitu. Balik lagi ke buku ini, iya tadi yang saya bilang, jadi buku ini menceritakan atau menggambarkan bahwa ada banyak pelaku-pelaku bisnis yang mereka profit oriented, profit gitu, keuntungan gitu, yang pada ujungnya mereka mengabaikan banyak hal lah, soal keadilan, soal kesejahteraan karyawan, soal kerusakan lingkungan, soal bermain curang dan lain-lain gitu. Banyak pelaku bisnis yang kayak gitu. Tapi di sisi lain juga ada beberapa pelaku bisnis yang mereka juga tetap berpegang teguh pada hal yang dinamakan dengan keadilan itu. Mereka tetap berpikir tentang gimana mensejahterakan karyawan, mereka tetap berpikir tentang bagaimana menjaga lingkungan, mereka tetap berpikir tentang gimana konsep bisnis yang kemudian adil dan itu bisa mensejahterakan gitu. Nah, kita nih sebagai pelaku bisnis atau yang mau mulai bisnis, kita tinggal pilih sih mau milih bisnis di sisi yang mana gitu. Cuman sedikit cerita, kemudian buku ini juga menggambarkan bahwa realitasnya cuman pada akhirnya bisnis atau pelaku-pelaku bisnis yang bisa sustain, yang kemudian mereka bisa bertahan sampai sekarang itu adalah justru pelaku-pelaku bisnis yang memilih sisi positif, pelaku-pelaku bisnis yang tetap menjunjung etika, yang tetap menjunjung keadilan dalam berbisnis gitu. Misalnya bukunya menyebutkan beberapa tokoh bisnis atau bisnis besar yang ada di Indonesia kayak Kompas Gramedia, terus ada Garuda Food, terus ada beberapa pelaku-pelaku bisnis yang diceritakan di situ bahwa mereka bisa bertahan even dalam masa krisis di 98, kemudian krisis di 2008. Mereka tetap bertahan bahkan sampai sekarang gitu. Padahal buku ini 2009 dikeluarin, tapi bisnis-bisnis yang kemudian menurut si penulis dalam buku ini memilih sisi positif dalam hal bisnisnya itu tetap sustain sampai sekarang gitu. Dan kalau saya sedikit tarik ke realitas yang saya alamin, sebenarnya benar sih. Dalam dunia bisnis yang kita jalankan sekarang pun sebenarnya, atau tengoklah tetangga atau sekitar kita, selalu ada pelaku atau pedagang atau pelaku bisnis lah, kita nggak usah nyebut pedagang, pelaku bisnis yang kemudian mereka memilih jalan curang gitu. Ada pelaku bisnis juga ya udah fair aja gitu,
Misalnya di saudagar ya, bukannya apa lah gitu, di saudagar atau kelontong atau apa, selalu ada kelontong-kelontong yang kemudian mereka bermain curang gitu. Ketika bersaing di bawah dengan kelontong yang dalam hal ini normal-normal aja, bermain lebih milih kayak ya udah kita bisnis yang positif aja gitu. Maksudnya kayak ya udah kita beli barang, kalau emang masuk harganya kita ambil, kalau enggak ya udah gitu. Ada kelontong-kelontong yang kemudian juga dia dalam tanda petik menaikkan harga di bawah di petani, yang menurut kita itu nggak normal gitu. Nggak normal ketika kita misalnya orang atau di harga pasar 300, tapi dia udah berani dianggap harga 320 bahkan 330 gitu. Itu nggak normal, ya otomatis petani tergoda untuk ke arah situ kan, ke harga yang lebih mahal gitu. Cuman orang-orang yang kayak gini biasanya mereka berada di sisi negatif, entah dengan gimana caranya supaya mereka akhirnya bisa dapat untung dengan harga segitu, dan itu biasanya nggak fair. Nah, realitasnya ketika kita narik ke belakang kemudian ngelihat di masa sekarang, pelaku-pelaku di bisnis pertanian itu justru yang bisa bertahan sampai sekarang, itu yang sustain, yang kemudian bisnisnya makin besar, bahkan bisa diteruskan sama keluarganya, anaknya, ya pelaku bisnis yang ngambil sisi positif itu, pelaku bisnis yang ya udah kalau nggak dapat belanja di harga pasar ya ngapain, daripada kita ngikutin pola mereka kemudian rugi, atau ngikutin pola mereka dengan cara-cara mereka bermain tapi nggak sesuai dengan dalam tanda petik keadilan bisnis itu, atau sesuai dengan agama, ya mending kita nggak usah kerja, kita kerja sama petani yang lurus-lurus saja. Realitasnya sebenarnya justru yang bertahan dan kemudian besar itu adalah pelaku-pelaku bisnis yang ada di sektor itu gitu. Tapi pelaku-pelaku bisnis yang di sisi negatif hampir saya pribadi tidak temukan. Kemudian mereka dalam segi ekonomi itu bagus, hasil bisnis yang kemudian dirintis sekian tahun itu kelihatan nggak ada, hampir nggak ada saya lihat pelaku bisnis di sisi negatif yang kemudian dia bisa besar. Tapi di sisi positif di lapangan saya bisa ngelihat itu gitu. Ada pelaku bisnis yang kemudian bisa menjadi besar di situ. Nah, sekarang ibrahnya kalau dalam bahasa agama itu, kalau kita pingin ngambil pelajarannya, ya ketika kita mau bisnis pilihannya ada dua, mau main di sisi yang negatif atau main di sisi positif. Kalau saya boleh saranin ya better main di sisi positif, karena ketika kita main di sisi positif setidaknya kita punya rambu-rambu yang mengarahkan ke arah yang bisnis yang seharusnya gitu. Ketika kita main di sisi positif setidaknya kita bisa menghindari hal-hal yang sifatnya curang. Ketika kita main di sisi positif kita bisa menghindari hal-hal yang sifatnya licik. Ketika kita main di sisi positif kita bisa lebih aware ke lingkungan sekitar kita. Ketika kita main di sisi positif setidaknya bisnis kita juga bisa jadi bekal buat nanti kita meninggal setelah di dunia ini. Jadi kehidupan setelah di dunia ini paling tidak kita bisa siapkan lewat bisnis kita dengan cara mengambil sisi positif bisnis itu. Toh kan kita kalau menurut ustadz-ustadz itu dunia harus disiapin, tapi akhirat juga jauh harus dipersiapkan. Jadi kayak ambil sisi positif, niatkan buat akhirat, dunia bakalan ngikutin. Itu kata ustadz. Ya itulah sisi hal-hal atau poin-poin yang bisa saya ambil dari buku Ketika Nurani Ikut Berbisnis. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan.